Salam Pancasila. Salam dulu ya. Salam Nusantara. Karena kita terahnya Nusantara dan pada saat ini termasuk salam pun juga dijajah dari golongan Ba'alawi yang ngaku cucu Nabi tapi ternyata palsu. Jadi salam Nusantara itu mulai Sabang sampai Merauke seperti ini ya. Ini monggo disimak dan dikaji bagaimana orang tua kita, leluhur kita memakai salamnya seperti ini. Tetapi saat ini ada penjajahan budaya karena salam ini adalah bentuk daripada kebudayaan Indonesia yang diganti salam seperti ini. Ya khair, ya khair, ya khair. Nah ini kan bentuk penjajahan biar kita itu lupa dengan jati diri kita sebagai orang Nusantara. Tetapi alhamdulillah ada Abu Yama Ma'ruf Al-Bandani yang mengingatkan kita semua jangan sampai lupa asal usul kita. Kalau orang Jawa, filosofi yang disampaikan oleh Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo, ojo lali sangkan paraning dumadi. Kalau orang Sunda mengatakan ulah pohok ka purwadaksi. Baik, malam ini saya akan kembali menceritakan sejarah perjuangan ulama Nusantara, yakni beliau adalah Syekh Arsyad Thawil karena beliau adalah seorang pejuang, seorang ulama, seorang wali asli Nusantara yang berasal dari Banten. Syekh Arsyad Thawil dilahirkan pada tahun 1849 Masehi dan meninggalnya ini tahun 1954 Masehi. Jadi sampai merdeka ya Indonesia. Bernama lengkap Arsyad bin As'ad bin Mustafa bin As'ad. Dijuluki Thawil, ini dalam bahasa Arab karena tinggi, dan kebetulan kita pernah ke Cilegon itu ketemu dengan salah satu dzurriyyahnya. Memang beliau ciri-cirinya adalah jangkung atau orangnya tinggi, kurus. Karena perwakannya memang tinggi dan untuk membedakan dengan seorang ulama dari Banten yang lain, dan kebetulan namanya juga sama karena saat itu juga ada yang namanya Arsyad sama. Kebetulan yang satu perawakannya atau badannya itu lebih pendek, maka dikasih nama yang satunya itu Syekh Arsyad Qosir. Jadi yang satu ini Syekh Arsyad Thawil, yang satunya lagi Syekh Arsyad Qosir. Sehingga untuk menghindari kebingungan identifikasi, dua ulama dari Banten yang bernama depan sama itu dibubuhkan atau ditambahi Syekh Arsyad Thawil dan Syekh Arsyad Qosir. Jadi untuk membedakan kedua ulama tersebut. Arsyad Thawil ini dilahirkan di Tanara pada tanggal 12 Zulqa'dah tahun 1255 Masehi. Mohon maaf 1255 Hijriah atau 1849 Hijriah Masehi. Sejak usia dini beliau belajar Al-Quran di bawah bimbingan ayahnya yang membimbing anaknya sampai hafal Al-Quran. Di samping ilmu tajwid dan kiroah, Syekh Arsyad ini juga membimbing Syekh As'ad ini adalah ayah daripada Syekh Arsyad. Juga membimbing anaknya dalam pengajaran tingkat dasar untuk ilmu fikih dan nahwu shorob. Setelah beberapa tahun, Arsyad Thawil ini dikirim oleh ayahnya ke Mekah untuk melanjutkan pelajarannya di bawah bimbingan ulama terkenal di sana saat itu. Ada Syekh Nawawi Al-Bandani, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayyid Abu Bakar Sabto Al-Dimyati adalah di antara ulama Mekah yang majelis pengajiannya sering Arsyad Thawil atau Syekh Arsyad Thawil saat itu ikuti. Di samping itu, beliau juga mendapatkan sanad dari seorang ulama terkenal, yakni Syekh Utsman bin Hasan Al-Dimyati, yang kebetulan dikunjunginya bersama ayahnya. Konon ketika Syekh As'ad, ini ayahnya Syekh Arsyad Thawil ya, mengunjungi Syekh Utsman, ia memintakan ijazah sanad kepadanya untuk anak tercintanya yakni Syekh Arsyad Thawil. Syekh Arsyad Thawil juga mempelajari ilmu hadis di bawah bimbingan dua ulama hadis. Kemudian sementara itu untuk memperdalam pemahamannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Arsyad Thawil mendapatkan bimbingan dari Syekh
Muhammad bin Sulaiman Hasbuh al-Makki. Di samping Mekah dan Madinah juga disebut sebagai kota tujuan Arsyad Thawil Muda ini. Di kota kelahiran Nabi ini Arsyad Thawil mendalami ilmu hadis di bawah bimbingan Syekh Abdul Ghani bin Abi Said al-Mujaddidi dan beberapa muridnya seperti Said Ja'far bin Idris al-Kattani, Al-Alamah Abi Jayidah bin Abdul Kabir al-Fasi, Al-Alamah Abdullah bin Darwis Asyakri, ada Said Muhammad bin Muhammad Murtado Az-Zabidi al-Hanafi, dan ada juga Sayyid Muhammad bin Ali al-Sanusi. Di samping itu, ia juga diriwayatkan pernah mengunjungi Mesir bersama kakeknya Syekh Mustafa Al-Bantani dan mengunjungi dua ulama Mesir yang terkenal saat itu, yakni Syekh Sinwani dan Syekh Syarqawi. Alasan kenapa Kiai Arsyad Thawil ini diasingkan ke Manado, karena pada saat itu memang diasingkan ya beliau setelah Geger Cilegon, dan wafat di sana adalah keterlibatannya aktif dalam peristiwa pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda yang lebih dikenal dengan nama Geger Cilegon. Dari 8 kali rapat persiapan pemberontakan antara bulan Februari sampai bulan Mei tahun 1888 Masehi di Serang, Cilegon, dan Tanara. 6 kali diantaranya dihadiri oleh Syekh Arsyad Thawil. Rapat-rapat yang dihadirinya berlangsung di rumah Kiai Haji Marjuki, ini Tanara 2 kali, rumah Haji Asngari Terate, Haji Iska Saneja Cilegon, kemudian juga ada Haji Wasid di Beji Bojonegoro Serang, ini 2 kali. Dan alhamdulillah Ki Wasid ini keturunannya pernah bertemu dengan kita dan termasuk jamaah Samawi di Cilegon. Ada juga Haji Muhammad Sangedeli di Kaloran Serang, Haji Asnawi di Bendung Lempuyang Tanara. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan menurut Sartono ini untuk membicarakan soal propaganda gagasan tentang jihad. Jadi di sini garis besarnya adalah saat itu melawan kolonial Belanda yang sangat sudah meresahkan, menindas para petani bahkan para kiai pada saat itu. Pada tanggal 8 Juli 1888 perjuangan melawan Belanda dimulai. Ini tanggalnya ya, 8 Juli 1888. Syekh Arsyad Thawil dengan gagah berani turut mengobarkan semangat jihad, mengenyahkan antek-antek Belanda di Cilegon. Meskipun akhirnya pasukan anak buah Syekh Arsyad Thawil ini mengalami kekalahan dan berujung dengan penangkapan, namun tidak menyurutkan anggota pasukan yang lain untuk terus melawan pasukan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu sampai titik darah penghabisan. Beberapa minggu setelah pemberontakan, Kiai Arsyad Thawil ini bersama 204 orang pasukan Geger Cilegon akhirnya tertangkap dan beberapa bulan kemudian diajukan pengadilan dengan tuduhan makar untuk menggulingkan pemerintah kolonial Belanda. Pengadilan Belanda memutuskan 89 orang dihukum kerja paksa. Bayangkan, 89 orang dihukum kerja paksa selama 15 sampai 20 tahun. 11 orang dihukum mati, selebihnya dibebaskan kembali. 94 orang lainnya dibuang ke berbagai daerah Indonesia. Sementara itu Kiai Arsyad Thawil bersama dengan 7 orang aktivis lainnya dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Kenapa sampai ini kan dikatakan pemberontak, dan sesuai dengan data yang sudah ada, dokumen dari Utsman bin Yahya itu yang sekarang sudah viral, bahwasanya kiai-kiai Thariqah pada saat itu difitnah, sesat dan pemberontak oleh Utsman bin Yahya. Jadi pola penjajahan mulai dari zaman Belanda, saat itu Utsman bin Yahya diangkat menjadi mufti Batavia oleh Belanda, mengeluarkan fatwa bahwasanya dilarang jihad melawan pemerintah Belanda. Padahal pemerintah Belanda adalah penjajah Indonesia pada saat itu. Kemudian yang kedua, disesatkan
Kiai Thariqah oleh Utsman bin Yahya, dan terakhir dikatakan hurur atau pemberontak, dan ini terbukti dengan tuduhan yang sama, dan ini akan berkamuflase terus. Kiai NU, Kiai Thariqah terkhusus Qadiriyah wa Naksabandiyah akan selalu disesatkan oleh golongan Wahabi. Kenapa saya mengatakan Wahabi? Karena ini adalah transformasi, ya ini saya jelaskan secara sedikit. Dulu zaman sahabat Utsman dan sahabat Ali, ada gembong Yahudi namanya Abdullah bin Saba yang berasal dari Yaman. Dia pura-pura masuk Islam, dia hafal Quran, hafal hadis, tapi ingin mempelajari kelemahan Islam. Makanya mereka mengadu domba antara kubu Ali dan kubu Utsman sampai terjadilah pembunuhan sahabat pada saat itu. Kemudian kaum munafikun, orang-orang munafik direkrutlah dari golongan orang-orang munafik ini menjadi namanya kaum Khawarij. Jadi yang merekrut ini adalah Abdullah bin Saba. Jadi kaum munafik ini kalau zaman sahabat Nabi, ya kalau sekarang muhibin, ya gitu kan. Kita harus mengambil ibroh karena kita ngaji thariqah, awwalu ma'rifat tafakkur wal ibroh. Lah ibroh saat ini yang menyesatkan Kiai Thariqah, karena Kiai Thariqah ini adalah al ulama warasatul anbiya, maka mereka adalah dari golongan muhibin. Maka semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian direkrutlah menjadi namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini bertransformasi, berubah namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah bertransformasi lagi namanya Wahabi. Nah, keterangan ini sudah ada di kitab Tafsir Shawi. Sedangkan kitab Tafsir Shawi ini sudah dihapus oleh Wahabi. Kenapa Indonesia seperti ini? Karena isi daripada Tafsir Shawi tersebut sudah dirubah oleh Wahabi. Nah, ini kita harus bisa mendeteksi kenapa Indonesia seperti ini. Sedangkan kitab-kitab Tafsir Shawi ini banyak dipegang oleh para kiai-kiai. Inilah kejelian Abu Yamamah Ghufran Al-Bandani, alhamdulillah, memberikan informasi kepada kita bahwasanya banyak kitab-kitab yang sudah dirubah oleh golongan Wahabi. Ada Tafsir Shawi, ada Sahih Bukhari, ada Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, dan kitab-kitab yang lain. Nah, keterangan Wahabi di sini ciri-cirinya sudah dijelaskan, menghalalkan darah dan hartanya. Jadi yang di luar akidah mereka maka semua dihalalkan. Makanya saat ini siapa yang melakukan hal itu, dari golongan mana? Monggo dipikir bareng-bareng. Kemudian yang kedua, mereka ibaratnya apa ya, selalu merubah atau takwil daripada isi Al-Quran atau tafsir Al-Quran dan hadis. Mereka menafsiri Al-Quran dan hadis sesuai dengan nafsunya. Kan terbukti saat ini. Dari golongan siapa? Lah, monggo dipikir bareng-bareng. Jadi ciri-ciri Wahabi ini sudah dijelaskan di dalam kitab Tafsir Shawi, di dalam surat Al-Fatir, yang mana isi kandungan tafsir tersebut sudah dirubah oleh golongan Wahabi. Maka dari Wahabi ini menjelma berbagai macam, termasuk jaringan teroris, ya kan? Itu dari golongan mereka. Indonesia setidaknya kalau tidak ada Ba'alawi akan adem ayem. Karena apa? Semua rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke pasti akan cinta dengan tanah airnya. Makanya mereka ingin melemahkan Indonesia, menghancurkan Indonesia, akan selalu memprovokasi. Masa ada pertanyaan ketika doktrin dari golongan mereka, pilih Al-Quran atau Pancasila. Lah, ini doktrin-doktrin sesat yang mereka lakukan, yang nanti akhirnya akan menjadi radikal. Bahaya. Nah, ini bahaya sekali. Sejarah ulama-ulama Nusantara termasuk Geger Cilegon ini, penyebabnya salah satunya adalah fatwanya Utsman bin Yahya yang mengatakan sesat Kiai-Kiai Thariqah. Bajingan enggak itu? Bajingan sekali, karena banyak kiai-kiai kita yang sudah dibunuh oleh penjajah Belanda pada saat itu. Ada yang diungsikan, bayangkan, sampai dijadikan kerja paksa 15 bahkan 20 tahun lamanya. Biadab enggak ini? Sangat biadab sekali. Monggo dipikir bareng-bareng para muhibin. Kalau jenengan masih mengikuti dari golongan mereka,
Yang jelas tadi saya menceritakan sejarah zaman sahabat Nabi, sahabat Utsman dan Ali termasuk golongan Khawarij. Nah inilah golongan Khawarij yang saat ini kategorinya adalah mukibin. Nah mungkin sementara itu dulu ya. Intinya Syekh Arsyad Tawil adalah seorang ulama ahli thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dan beliau sampai diungsikan pada saat itu di luar Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.